kalau saya tidak salah kesimpulan, setan bukan mendapat wahyu, tetapi setan mencuri berita. Jadi kalau kita perhatikan beberapa ayat dan hadis Nabi SAW, sesungguhnya setan itu mencuri dengar berita-berita langit, dan apa yang tertulis di Lauhil Mahfudz yang menjadi pembicaraan di antara para malaikat. Apa yang dicuri oleh setan ini kemudian diwahyukan oleh setan. Nah, setan bukan mendapat wahyu tetapi memberi wahyu, karena wahyu itu dalam bahasa sehari-hari artinya adalah bisikan. Nah, kemudian setan mewahyukan itu kepada para walinya. Para wali itu terjemahnya itu bolo. Bolo itu bahasa Indonesianya apa ya? Pengikut, gitu ya. Pengikut setan itu mendapatkan bisikan dari setan tentang berita-berita yang didengar itu. Sementara setan ini pendusta, karena apa? Dari yang dia curi itu biasanya tidak bisa banyak. Apalagi sesudah diutusnya Nabi SAW. Dikatakan di dalam kitab Al-Manhaj Harakil Istiratin Nabawiyah, karya Syekh Muhammad Al-Ghadban, sejak dilahirkannya Nabi SAW, maka pintu langit makin tertutup bagi setan. Siapa yang mengambil berita langit, maka akan dilempar dengan bintang berapi oleh para malaikat, gitu ya. Ini makin tertutup, sehingga mereka apa yang diwahyukan kepada wali-walinya ini, kepada pengikut-pengikutnya ini adalah satu mungkin benar, tetapi dibungkus dengan 99 dusta tambahan. Ini terbukti dengan seorang yang dukun Yahudi pada masa Nabi SAW, yang ketika itu Nabi SAW sedang menerima surah Ad-Dukhan, dapat wahyu. Surah Ad-Dukhan diwahyukan kepada beliau oleh Allah melalui Jibril alaihissalam. Sementara dukun Yahudi itu ada di samping Nabi SAW. Maka Nabi mengecek kepada dia, kamu tahu apa yang turun kepada aku barusan? Dukun Yahudi mengatakan, gitu. Jadi dia mau bilang surah Ad-Dukhan. Tetapi ternyata setannya hanya bisa dapat info saja. Gitu ya. Dapat infonya hanya saja. Sehingga dia tidak bisa memberitahu Rasulullah SAW apa yang diturunkan kepada beliau SAW. Itu. Jadi ini maksudnya setan itu dia mencuri berita, kemudian dia mewahyukan kepada para pengikutnya apa yang dia terima dari pencurian berita itu. Sehingga kadang-kadang ada dukun yang bisa ngomong sesuatu benar, menebak masa lalu seseorang, gitu ya. Tapi itu berasal dari apa yang kemudian dibisikkan oleh setan kepadanya. Satu kebenarannya nanti akan dibungkus dengan 99 kedustaan yang lain, yang membuat manusia yang datang kepada dukun bukan bertambah pencerahan, tetapi makin bertambah pengkelaman, gitu ya. Makin gelap justru makin gelap. Na'udzubillahi min dzalik.